dikirim Mbak Azra di Discord itu merupakan file yang ini ya, teman-teman, yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi silahkan download teman-teman. Jadi ntar kita akan coba buka bareng-bareng dari awal. Jadi saya coba dari home dulu. Ke Google dulu aja deh. Google. Oke, kita sama-sama bareng dari google.com ya teman-teman. Jadi di hari pertama dan materinya itu tentang Introduction to Data Analysis dan Python. Jadi teknisnya nanti saya sama Mbak Kane itu kan di awal ada teori-teorinya ya. Kalau nanti teman-teman kalau udah download bisa lihat. Jadi kita akan ada beberapa teori sedikit aja sih sebenarnya, perkenalan tentang data analis. Baru nanti kita ada hands-on bareng di Python. Jadi teknisnya nanti setelah yang bagian data analis, kita akan buka sesi pertanyaan dulu ya Mbak Kane ya, sebelum masuk ke yang Python. Jadi mungkin 3 pertanyaan aja. Siapa tahu masih ada yang penasaran teman-teman di bagian data analisa. Baru nanti kita sama-sama nggak spesifik ngoding ya. Jadi saya udah kasih filenya. Jadi karena untuk memangkas waktu, jadi teman-teman ntar buka filenya aja. Ntar kita copy paste ke new notebooknya. Jadi biar nggak ngetik by tangan ya. Jadi itu kan pasti akan lebih lama ya dan akan makan waktu. Jadi supaya keburu semua, ntar teknisnya pas ngoding teman-teman copy paste aja dari file code yang udah ada. Jadi mungkin pertama kita akan ke Google Colab-nya dulu. Jadi teman-teman kalau mau cari di Google itu tuh bisa cari Google Collaboratory. Nah, jadi yang ini yang paling atas, yang colab.research.com. Jadi ntar masuk ke tampilan si Google Colab-nya kayak gini. Nah, file tadi yang teman-teman udah download, bisa teman-teman tuh buka dari upload. Jadi teman-teman ke upload aja, terus ke choose file. Nah, pilih yang tadi ya, file yang teman-teman udah download. Nah, jadi kita akan sama-sama buka file yang sama di saya dan di teman-teman. Mungkin info boleh pakai reaction udah bisa. Udah banyak yang bisa kah? Boleh kasih tahu saya? Udah bisa? Udah pada bisa? Bisa ya? Bisa, Oke, udah. aman. Jadi untuk jadi catatan, Google Colab ini tuh produknya Google ya. Jadi teman-teman tuh harus sudah punya akun Gmail untuk bisa akses ke sini ya. Karena ada beberapa file save juga itu ke drive teman-teman juga yang ada di Gmail. Di Google akun Google ya teman-teman gitu. Jadi ini web based, nggak perlu install di di laptop teman-teman, di physical laptopnya, jadi nggak mengganggu memori juga dan lain-lain. Butuh internet aja sih sebenarnya biar bisa mengikuti dengan baik ya. Oke, kalau udah bisa semua mungkin bisa kita mulai. Teman-teman selamat datang di sesi pertama Salares Ngabuburit IT Data Ramadan. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Introduction to Data Analysis dan Introduction to Python untuk hands-on-nya. Mungkin untuk session pertama tuh di Introduction Data Analysis tuh kita akan ngebahas apa itu data analis, terus roles-nya dan responsibility-nya gimana, terus perbedaan antara data analis, data scientist, dan business analis, terus tools-toolsnya, dan baru kita masuk ke hands-on-nya di sesi kedua nanti Introduction to Python. Mungkin kita akan sampai jam 5 atau setengah 6 itu tergantung nanti kita selesainya sampai mana ya. Itu tentatif. Jadi kita mulai. Kalau teman-teman bisa lihat meme di sini, data everywhere. Jadi data tuh udah di mana-mana tuh teman-teman udah pasti ngedenger data gitu. Dan saya ngutip sedikit pernyataan Mbak Akane kemarin. Jadi bisa dibilang semua orang tuh data analis kan ya, karena hampir setiap orang tuh pasti ketemu data. Bener nggak Mbak Akane? Iya, Bener ya? tanpa Oke. disadari. Tanpa disadari, betul. Dan mungkin saya pengen sedikit analogi. Jadi teman-teman tahu lukisan pemandangan kan ya? Kita semua tahu kan ya lukisan pemandangan ya. Lukisan pemandangan itu kan pasti kalau teman-teman lihat dia ada banyak tuh, kayak ada gunungnya, terus ada sawah, ada pohon kayak gitu-gitu ya. Jadi
kalau misalkan teman-teman ngebayangin, sebenarnya kan lukisan itu kalau dilukis di kanvas kosong kan sebelumnya belum jadi informasi ya, bener nggak? Jadi kalau teman-teman ngeliatin lukisan pemandangan, itu kan awalnya cuma sebuah kanvas kosong yang teman-teman tuh nggak tahu itu sebenarnya lukisan pemandangan. Tapi setelah kita kasih data atau si pelukisnya kasih data nih, dia gambar pohon, terus dia ngegambar ada gunung, ada sungainya, ada orang lagi di sawah gitu, terus dikasih warna yang sesuai kayak pemandangan yang seperti kita tahu pada umumnya. Nah, itu kan data-data ya, si pohon, si sungai, dan segala macam itu data-data yang akan menghasilkan sebuah informasi berbentuk ini. Jadi kita semua tuh tahu yang ngelihat tuh kalau itu lukisan pemandangan karena data-data pohon, sungai, air yang dibawakan oleh si pelukis tadi. Nah, mungkin kalau saya analogiin ke data analis, bisa saya analogiin ke data analis. Nah, kerjanya si data analis itu tuh kerjanya pelukisnya. Jadi dia tuh harus bisa ngebawa si data mentah ini untuk menjadi sebuah informasi yang bisa dimengerti oleh orang lain. Kayak gitu, dengan berbagai teknis atau metodologi atau ilmu statistika ya yang dipunyai seorang data analis. Cuman kalau untuk analogi sederhana itu kalau teman-teman ngebayangin pelukis, teman-teman tuh yang jadi pelukisnya kalau jadi orang data analis. Jadi dari kanvas yang kosong itu teman-teman ngasih data pohon, ngasih data sungai, pegunungan, dan lain-lain sampai orang-orang tuh jadi tahu oh ini lukisan pemandangan. Kayak gitu. Jadi datanya tuh bunyi kalau saya ngutip Mbak Kane lagi tuh datanya tuh bunyi gitu. Jadi ada informasi yang orang tuh dapat dari sesuatu yang kita sampaikan. Nah, mungkin untuk analogi sederhananya seperti itu. Ini kalau ini beberapa yang saya kutip dari buku. Jadi dari buku seorang data analis itu dikatakan adalah seseorang yang bisa atau yang melakukan analisa data untuk menemukan sebuah pattern atau pola atau tren atau hidden information dari sebuah data tersebut dan melakukan translate untuk menjadi sebuah insight yang berguna untuk keputusan bisnis. Gitu, karena kan pada ujungnya data analis ini kan sebuah role pekerjaan nih. Jadi pasti ujung-ujungnya tuh informasi yang dia analisa itu harus berhubungan dengan bisnis dan harus berguna untuk kebutuhan bisnis gitu. Dan si data analis ini itu ngebuat si noise yang ada di data itu tuh dengan cara kayak agregat atau nge-translate si data ini menjadi sebuah bentuk tertentu yang menjadi relevan di bisnisnya untuk menganalisa insight yang berguna dalam mendukung proses keputusan bisnis. Karena sekarang hampir seluruh organisasi itu tuh udah data driven ya nih ya. Yep. Udah keputusannya tuh udah pasti berbasis data. Hampir bahkan sekarang yang katanya orang-orang pemerintahan tuh nggak melek data, karena kan kalau teman-teman lihat tuh data analis, data scientist gitu-gitu kan kebanyakan di startup gitu-gitu ya. Dan pemerintah sekarang udah mengarah ke sini juga jadi mereka tuh udah melek data kayak gitu. Jadi memang karena industrinya sekarang itu sudah ini ya berbasis data untuk kebijakan atau keputusan bisnisnya, seorang data analis itu menjadi penting role-nya di sana. Gitu. Nah, untuk roles dan responsibility-nya apa? Jadi biasanya seorang data analis itu tuh akan berhubungan sama problem bisnis spesifik di tempat dia berada, di industri dia berada. Jadi contoh, kalau misalkan data analis di industri bank, dia tuh pasti berhubungannya tuh data-datanya kebanyakan ke customer. Jadi kayak customer satisfaction, kepuasan customernya. Jadi kayak mereka bisa analisis dari feedbacknya customer gimana, terus dari query yang ada di database, misalkan datanya customer tuh gimana, feedback balikannya, terus dari komplain-komplainnya di sosial media yang mereka bisa scraping terus dicari sentimennya misal, atau berbagai aktivitas dari si customernya gitu. Jadi kalau ditanya responsibility-nya tuh balik lagi ke organisasi atau perusahaannya. Jadi pasti mereka akan ngehandle bisnis problem yang ada di organisasi tempat mereka berada. Gitu. Nambahin, berbeda. Mas, biasanya kalau data analis agak spesifik ya di divisinya gitu. Misalnya si data analis ini, misalnya sama-sama data analis, tapi misalnya saya
lebih spesifik ke marketing gitu. Nanti misalkan Mas Angga bisa spesifik lebih ke customer growth kayak gitu. Jadi walaupun judulnya data analis, tapi biasanya ada apa ya, spesifikasi ya. Maksudnya Betul. kayak lebih detail lagi tuh. Karena kalau misalkan enggak terlalu luas juga ya di dalam satu company gitu. Betul. Tapi itu balik lagi kalau biasanya kayak hal-hal kayak gitu tuh kalau company-nya udah besar ya Mbak Kania. Ya. Jadi memang udah matang dari sisi infra atau role-nya tuh Udah udah detail matang. ya. Jadi per divisinya tuh ada data analisisnya, data scientist-nya sendiri gitu loh. Jadi mereka memang hire banyak gitu. Biasanya itu untuk yang kayak company-company besar, terus kayak startup yang udah unicorn yang gitu-gitu tuh biasanya mereka matang tuh untuk pembagian role-nya. Cuman ada juga yang kemarin mungkin saya udah sempat bahas sedikit, satu role data analis bisa megang ETL juga, bisa megang machine learning-nya juga gitu-gitu. Jadi itu makanya saya bilang di sini si responsibility atau role si data analis ini itu spesifik biasanya ngurus bisnis problem yang ada di tempat mereka berada. Gitu kalau di marketing ya mereka ngelihat marketingnya, terus kalau misalkan di business growth mereka ngelihat ke arah business growth ya gimana kayak gitu. Mereka menganalisa hal-hal yang spesifik dengan business problem tempat mereka berada. Nah, untuk key responsibility-nya secara umum sebenarnya ada 3, teman-teman. Kayak ini yang saya bisa rangkum tuh sebenarnya ada 3. Yang pertama tuh ekstraksi, analisa, sama ada transformasi. Jadi kalau ekstraksi itu gimana seorang data analis tuh bisa ngebaca datanya ya. Jadi mengerti datanya, mengerti probisnya, yang sense of data kalau kata Mbak Kane itu kemarin sense of datanya tuh harus kuat ya di proses ekstraksi ini. Terus yang kedua tuh di proses analisa ini adalah step di mana si data analis harus bisa mengenerate insight yang berbasis dari data tersebut untuk mendukung proses keputusan bisnis. Dan transformasi di sini tuh gimana caranya si seorang data analis yang insight yang tadi udah di generate sama si seorang data analis ini itu ditransform ke suatu bentuk yang bisa disampaikan ke orang lain gitu, untuk bisa dipahami atau dimengerti yang lebih mudah dimengerti, biasanya itu dengan bantuan sebuah data visualisasi tools gitu. Karena kan memang human visual kan powerful ya. Jadi kita kan memang powerful di bagian visual ya. Kayak kita pasti dibanding teman-teman ngelihat 1 juta row, kalau 1 juta row itu udah diagregasi dan dibikin chart, pasti teman-teman lebih mudah ngerti dari chart ya kan, daripada teman-teman harus ngecek satu-satu nih. Kayak ada 1 juta row penjualan, terus teman-teman mau cek penjualan yang paling banyak di bulan apa, ngecekin satu-satu kan nggak mungkin ya. Udah hampir nggak mungkin. Tapi kalau misalkan itu diagregasi dan dibikin chart, teman-teman tuh kan pasti kayak, oh ini kelihatan nih yang bulan ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya, misalkan salesnya kayak gitu. Jadi key responsibility secara umum bisa saya rangkum tuh ada 3, ekstraksi, analisa, sama transformasi. Dan balik lagi ini mungkin bisa berbeda di organisasi yang lain gitu. Bahkannya ada tambahan mungkin di bagian yang ini? Paling nambah di tadi yang ekstraksi, maksudnya untuk memahami data itu juga harus memahami bisnis gitu. Oh iya. Karena kalau kita ngebayangin nih ada berjuta-juta data kolom gitu ya, terus ya udah gitu, kalau misalnya kita nggak tahu nih bisnisnya apa gitu, itu akan jadi kolom aja gitu. Even misalnya kita bisa agregat pun, kita nggak akan bisa tadi nge-generate insight gitu. Jadi untuk memahami si data, mau tidak mau harus memahami dulu nih, ini tuh bidangnya apa kayak gitu. Terus si kolom ini tuh maksudnya gimana, hubungannya sama kolom lain misalnya gimana kayak gitu. Jadi kalau misalnya cuman sense of data dalam tanda kutip, oh ini banyak nul kayak gitu, tetap kurang akan jadi sesuatu ya. Kurang lengkap ya nih ya. Gitu. Karena kan harapannya si data analis ini bisa ngebantu bisnis untuk nge-translate tuh si berjuta-juta data yang ada
jadi sesuatu yang mudah dipahami tadi yang kayak Mas Angga bilang. Gimana caranya si data analis bisa ngambil berjuta-juta data yang ada dan memilah itu penting ya, memilah. Jangan sampai kita misalnya terlalu banyak juga data, habis itu bingung sendiri nih, semua dimasukin gitu istilahnya. Jadi nggak tahu nih yang mana yang relevan sama yang mau kita sajiin gitu. Kayak gitu sih biasanya. Oke, thank you, Nek. Jadi mungkin bisa kita lanjut. Jadi di sini ada saya nemu sebuah quotes tentang data analis. Jadi di sini dibilang kalau data analis sebagai key role itu yang menarik di sini adalah gimana caranya si data analis itu bisa dapat real business value. Jadi value bisnis dari suatu data tersebut from blind data ya, dari data yang buta atau data yang mentah. Jadi si data analis bisa dapetin sebuah value bisnis dari data mentah kepada audiens yang tepat gitu loh. Jadi mereka tuh bisa menjelaskan data mentah ini nih ke audiens secara tepat kayak gitu, dan mereka bisa membentuk informasi tersebut ke dalam konteks dan struktur yang memang seharusnya seorang data analis kerjakan kayak gitu. Jadi key-nya tuh sebenarnya intinya yang teman-teman kalau mau jadi data analis, teman-teman tuh harus bisa dari si data mentah perusahaan itu tuh di-convert atau di-translate menjadi sebuah insight untuk mendukung bisnis perusahaan tempat teman-teman nanti bekerja kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya itu sih untuk seorang data analis. Ang, maaf potong. Ini tadi ada yang beberapa yang bilang suaranya kecil. Suara saya atau suara Mas Angga ya? Suara siapa tuh? Kayak suara gue deh, Nek. Soalnya Mas. Iya. Oke, sekarang udah aman belum, teman-teman? Sekarang sih lebih besar. Suara saya juga aman nggak ya? Berarti harus gini dong gue. Nggak bisa ini dong. Agak ditelan kayaknya mic-nya. Bener ya? Oke, bisa kita lanjut ya. Jadi itu ya teman-teman ya, sebenarnya kunci data analis itu kita bisa nge-convert data mentah menjadi sebuah insight bisnis. Nah, di sini ada ini saya bawa perbedaan sebenarnya data analis, data scientist, dan sebenarnya kalau teman-teman mungkin akan jarang ya dengar bisnis analis ya. Cuman ini kalau teman-teman udah terjun ke bidang data, teman-teman tuh akan ketemu juga sama si sosok atau role bisnis analis ini. Dan apa sih sebenarnya bedanya? Ada analisa juga nih. Kalau data analis, data scientist kan udah banyak ditanya nih. Cuman kalau data analis sama bisnis analis nih sering kayak orang tuh bingung sebenarnya apa sih bedanya. Nah, ini akan coba saya dan Mbak Akane bawakan. Jadi kalau data analis itu tuh julukannya biasanya translator. Sorry untuk receh. Oke. Jadi di sini fungsinya si data analis dia nge-translate statistical information ke dalam sebuah bahasa sehari-hari yang orang bisa mengerti. Jadi yang apa? Bahasa statistik yang orang awam nggak ngerti itu tuh bisa kalian translate menjadi sesuatu bahasa yang dimengerti oleh mereka. Contoh, Kak. Contoh, lu nih. Gue lempar balik. Parah ini dia kan. Misalkan kayak gini. Contoh ya, kalau penggunaan min deh. Penggunaan rata-rata. Kayak kalau teman-teman ada data 10 row. Misalkan ada data 10 baris ya. Atau 10 buah data. Rata-rata nilai kelas deh misal. Itu tuh 9 orang nilainya 10 semua. Oke, 9 orang nilainya 10 semua. Tiba-tiba ada 1 orang nilainya 2. Kalau rata-rata by rumus kan sebenarnya di statistik kan 10 tambah 10 tambah 10. 10 tambah 10 tambah 2 dibagi 10 kan. Itu kan 92 dibagi 10. Hasil rata-rata 9,2. Betul. Nah, terus saya coba nih, saya cuman jalan sebagai rumus statistik. Misal Akane kepala sekolah, saya guru wali kelasnya. Tuk. Halo, selamat sore Ibu Akane gitu.
Sore, Pak. Ini Ada apa, Pak? ini dari data yang saya dapat, saya ngitung pakai rumus ya. Enggak, saya dari data yang saya dapat rata-rata nilai di anak kelas saya tuh di 92 ya. Keren banget Gitu. Terus Bapak tapi Angga naik ta- jabatan habis ini jadi kepala sekolah. tapi Mbak Akannya tuh sebenarnya udah ngeliat datanya, terus Mbak Akannya gini, oh tapi hampir semuanya 10 ya. Gitu. Itu apakah jadi benar atau gimana menurut teman-teman? Yuk, jawab Ya. dulu yuk. By rumus bener loh. Itu udah jelas. By rumus kan itu 92 dibagi 10, 9,2 rata-ratanya. Sigma N per N. Aduh jadi flashback. Data abnormal, Kak. Kurang valid mungkin datanya. Oh, datanya valid. Datanya valid. Itu Kan udah benar-benar data ujian tadi. anak-anaknya. Heeh. Udah ujian. 10, 10, 10, 10. Ada satu nih, error 2. Nilai 2. Lupa nyontek kayaknya. Mm-mm. Outlier, Kak. Anomali, Kak. Ya betul. Pencilan mungkin, Kak. Ya betul. Jadi sebenarnya itu kan si nilai 2 tadi benar ya. Untuk beberapa orang yang jawab tuh ada outlier ya. Tidur di Dan kelas dong. Ya siap. Tidur di kelas, Kak, pas ujian. Enggak, bentar, dia nggak dapet contekan dari yang lain kalau kayak gitu. dia duduknya depan guru. Aduh. Oke, jadi benar ya, sebenarnya si data 2 itu tuh tadi adalah outlier atau pencilan. Jadi sebenarnya sebaran data anak-anaknya, kalau saya jadi kepala sekolahnya, saya udah ngeliat data itu terus ada wali kelas bilang kayak gitu, saya nggak terima karena rata-rata kelas itu sebenarnya 10. Anaknya tuh udah 10 kan istimewa ya, lumayan lah ya, udah istimewa ya. Karena ada satu data ini menjadikan si min tadi jadi 9,2. Padahal sebenarnya rata-rata anak-anaknya itu 10, cuman emang ada si nilai 2 pencilan. Nah, di data analis atau data scientist biasanya di 2 ini ya, itu tuh si pencilan itu harus biasanya kalau 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 umumnya itu dipisah Dianggap noise. dianggap noise. Jadi teman-teman bisa sebenarnya rata-ratanya 10 Bapak, cuman ada satu anak nih yang misal tadi dia duduk di depan guru nilainya jadi 2, makanya menyebabkan itu kalau untuk by case rumus nilainya 9,2, cuman sebenarnya untuk sebaran anak-anaknya itu 10. Kelas kita bagus, kelas kita istimewa, cuman memang anak ini misalkan sakit lumayan lama nggak bisa mengikuti jadi nilainya 2 gitu. Jadi kepala sekolah juga dapat informasi yang oh jelas gitu, nggak yang 9,2 dari mana orang ini 10 semua kenapa tiba-tiba 9,2, kan orang awam kadang nggak ngerti rumus misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus bisa nge-translate hal-hal kayak gitu. Nambahin. Itu tadi karena kita salah. Gurunya ngobrol ke kepala sekolah yang mengerti situasinya ya. Beda kalau misalkan ngelihat semua sekolah, misalkan kayak Kemendikbud mau lihat semua sekolah, nah itu kan baru tuh nggak bisa kita bilang ini sebenarnya 10 Pak, tapi ada 2. Nah itu mungkin nggak akan diterima gitu, karena mereka akan melihatnya secara general begini gitu. Nanti tinggal balik lagi metode yang digunakan untuk semuanya apa yang cocok. Jadi nge-translate-nya itu harus tahu untuk siapa datanya disajikan gitu. Misalnya memang orang yang kayak tadi kepala sekolahnya emang paham ya anak-anaknya gimana, jadi ya oke untuk bilang ini sebenarnya 10, tapi ada satu anak yang nilainya beda sendiri gitu. Tapi kalau untuk orang yang di luar sekolah, mungkin itu dibilang 10 berarti ya kalau saya nih misalnya abang gorengan di luar, terus dibilang oh 10, oh berarti dia akan berasumsi kalau seluruh anak di kelas itu nilainya 10 gitu. Jadi balik lagi tadi subjeknya penting, siapa yang akan disajikan datanya itu. Betul sekali. Makasih Mbak Kane, mantap. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya tuh teman-teman harus bisa nge-translate itu untuk bisa dimengerti orang lain intinya. Dan yang menjadi target untuk bisa dimengerti orang lain yang menjadi target audiensi teman-teman pas jadi seorang data analis gitu. Kayak quote yang tadi ya. Dia kan ada for the right audience-nya. For the right audience. Yes, betul sekali gitu. Jadi nah itu kalau yang contoh case outlier tadi sebenarnya
apa, nanti ya kalau lebih dalam teman-teman mungkin bisa explore di yang pas machine learning sama teman saya nanti yang seorang data scientist. Kalau untuk yang teknisnya tuh banyak, untuk handling outlier tuh ada banyak cara selain dipisahin. Cuman tuh salah satu cara yang simple tuh kalau teman-teman mau ngehandling outlier dan sekiranya memang ini bisa dilakuin, itu tuh bisa dianggap terpisah gitu. Yang satu tuh dianggap noise atau anomali yang disampaikan secara lisan kayak gitu. Gitu kalau untuk lebih lanjut misalkan lebih deep itu ada banyak lagi ya handling outlier. Cuman intinya teman-teman bisa nge-translate misal case kayak tadi gitu. Oke. Itu untuk data analis. Selanjutnya untuk data scientist, di sini tuh biasanya julukannya dia problem solver. Kenapa? Seperti namanya nih, si data scientist ini dia benar-benar truly scientist. Kenapa? Karena mereka tuh pakai high pace scientific method gitu. Jadi benar-benar mereka tuh harus dalam banget statistikanya, apa, programming skill tapi yang paling 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 ini sih Bisnisnya juga. bisnisnya juga. Itu kayak kalau teman-teman data scientist di mana? Oh, contoh gini, misalkan teman-teman ngebikin model tentang misal ngebikin klasifikasi tentang kanker gitu. Itu teman-teman nggak bisa asal kalau teman-teman nggak kerja sama dengan orang yang ngerti tentang penyakit ini. Misalkan ada satu ini nih, satu biji inian. Anggaplah sel kanker gitu ya. Ini misalkan teman-teman harus ngeklasifikasiin sel yang kayak gini itu kanker apa enggak di orangnya. Kalau teman-teman enggak ada basic health health itu tentang si penyakit kanker ini, atau teman-teman nggak kerja sama misalkan karena banyak ya seorang data scientist tuh biasanya ada pairing-nya sama orang yang beneran di bidang health-nya, itu tuh akan bisa jadi misleading gitu loh, bisa jadi salah. Karena teman-teman ngeklasifikasiin orang sehat jadi kanker kayak gitu. Tapi kan itu sebenarnya masih nggak ada masalah ya kalau misalkan orang sehat kalian klasifikasiin pakai model jadi kanker kan orang itu bisa berobat lagi terus ngecek beneran ada kanker apa enggak. Yang bahaya adalah kalau salah klasifikasi orang kanker kalian bilang sehat dari model. Bayangin sengeri apa. Jadi ada data orangnya kayak gini kalian klasifikasiin jadi kanker tanpa ilmu yang kalian punya. Terus tiba-tiba orangnya oh ya udah seneng orang gue nggak kanker kan dari hasil klasifikasi dengan misalkan metode kalian 98% gitu kayak gitu ya. 98% nih si orang nggak yang tadinya kanker kalian deteksi atau klasifikasi sebagai orang sehat. Dia nggak berobat karena udah tahu dia nggak kanker misal ya kayak gitu. Terus apa? Itu kan fatal ya. Akan jadi fatal karena itu makanya keilmuan si data scientist biasanya selain scientific sama programmingnya, dia harus kuat di sisi bisnisnya atau sisi pengetahuan tentang model yang akan dia buat kayak gitu. Makanya ini data scientist tuh benar-benar si problem solver. Dia Sebenarnya dia berangkat dari masalah ya harusnya. iya benar-benar. Maksudnya mungkin banyak yang misleadnya gini, oh keren nih jadi data scientist, belajar Python, gue bisa pakai apa modelnya susah-susah gitu ya. Tapi at the end, akurasinya hampir 100, tapi maksudnya at the end yang diharapkan itu bukan masalah cuman jago teknisnya gitu. Sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan nggak sih hasilnya itu gitu dengan segala metode dan statistik dan programmingnya itu tools untuk yang membantu kita, karena kan kita nggak mungkin ya satu-satu ngerjainnya ya. Misalkan udah ngumpulin tadi data-data kanker, habis itu misalkan pakai Excel kan susah pasti gitu kan. Tapi sebenarnya si data scientist-nya ini pertanggungjawabannya sih kalau menurut saya tadi, karena kalau cuman wah 99% tapi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, lalu buat apa gitu. Jadi jangan hanya merasa title data scientist terus jago programming gitu, tapi harus ada tadi habis dari hasilnya itu gimana explain-nya gitu. Betul. Karena tadi problem solver kan.
Betul, itu yang bikin data scientist itu sebenarnya sangat sulit ya teman-teman ya. Dan spesifik biasanya kayak dia di health atau dia ngebahas biologi yang kayak gitu-gitu. Jadi biasanya itu memang spesifik gitu kalau kalau untuk si data scientist. Kalau untuk case-case khusus ya kayak yang tadi misal di health yang paling kebayang gitu. Itu untuk data scientist. Dan terakhirnya di bisnis analis. Nah, kalau bisnis analis itu biasanya julukannya komunikatorsnya. Jadi dia tuh lebih sedikit pengetahuan teknologinya biasanya. Cuman pengetahuan bisnisnya dia yang paling luas karena memang dia harus kuat di situ. Jadi si bisnis analis itu mereka tuh harus baik dalam mengkoneksikan insight yang kita dapat nih dari data analis atau misal dari data scientist ke real world case-nya, ke real world strateginya buat bisnis kita tuh lebih cepat berkembang atau lebih baik berkembangnya kayak gitu. Jadi dia memang kuat di sisi bisnisnya. Jadi dia less teknologi, cuman dia kuat di bisnisnya gitu. Biasanya bisnis analis yang jadi jembatan. Misalkan tim tim operation gitu, dia punya permintaan sesuatu. Nah, kan mereka nggak ngerti misalnya sama sekali terhadap tools tadi atau gimana cara metode untuk menyajikan data tuh. Nah, nanti si bisnis analis lah yang akan nyaring pertama apakah itu mungkin atau enggak, terus ya pokoknya dia punya kekuatan bisnis tapi dia harus paham teknis yang nanti akan disampaikan juga ke tim teknis sebenarnya gitu. Jadi nanti dia sebagai jembatan sebelum si tasnya itu ya, misalnya tasnya itu dikerjakan. Yap. Gitu teman-teman. Itu mungkin perbedaan data analis, data scientist, business analis. Dan selanjutnya ini untuk tools dan teknologi yang biasa digunain. Di sini saya ada input beberapa, tapi di luar sini juga pasti ada lebih dari ini ya. Maksudnya cuman secara umum biasanya kalau tools yang dipakai untuk analytical toolsnya itu dia bisa pakai Python, R atau SPSS. Itu di luar ini juga masih kayak MATLAB yang gitu-gitu mungkin masih ada yang gunain ya kayak gitu di beberapa company. Cuman kebanyakan tuh udah ke Python ya. Di industri yang sekarang. Untuk database toolsnya itu atau RDBMS-nya bisa pakai MySQL, PostgreSQL. Kalau sekarang karena udah berbasis cloud itu juga ada BigQuery. Ini juga udah lumayan banyak ya nih ya yang company besar pakai BigQuery ya nih ya. Iya, lumayan banyak yang gede-gede itu terutama. Ya, yang infranya besar sih biasanya tuh udah nge-query-nya nggak kuat di RDBMS. Pindah ke cloud semua. Biasanya dibawa ke BigQuery, nge-query-nya kayak gitu. Cuman kalau misalkan untuk teman-teman mau explore data-data kecil, yang data-data open public, itu tuh kayaknya RDBMS kayak MySQL sama PostgreSQL itu juga masih mumpuni sih untuk teman-teman pelajari. Karena ini sebenarnya query-nya sama aja, cuman beda di beberapa hal kecil aja gitu. Untuk yang ketiga di data visualisasinya itu ada Tableau, ada Power BI, ini produknya Microsoft. Ada Google Data Studio juga, ini produknya Google. Ada apa lagi ya nih? ClickView, Metabase. Banyak deh, banyak teman-teman bisa cari lagi ya. MicroStrategy benar. Itu ada banyak ya, dan ada yang open source, ada yang berbayar kayak gitu. Dan untuk yang keempat ini ada yang perusahaan ada yang minta juga harus punya kemampuan ETL, ada yang enggak juga. Cuman kalau teman-teman mau explore tuh di data integration tools ada Pentaho, ada Talent yang teman-teman bisa pelajari juga kalau teman-teman berminat. Jadi mungkin secara umum, secara garis besar yang ditemui oleh seorang data analis itu khususnya kayak gini. Gitu. Mungkin di sesi pertama ini udah sampai sini, kita akan masuk ke hands on nih, ke bawah nih. Ini udah hands on, ntar kita bareng-bareng. Pertanyaan dulu, Kak. Boleh. Ada yang nanya. Kita batasin ya nih ya, soalnya takutnya nggak cukup ya waktunya. Astade. Oh ini. BA dan DA membutuhkan skill set yang sama atau beda, Kak? Tadi
kalau dari penjelasannya Mas Angga, kalau BA lebih condong ke bisnis ya, kalau data lebih condong ke Data. apa technical, Heeh. apa sih Iya, programming programming, pengetahuan tentang language-nya tadi. datanya, statistik yang kayak gitu-gitu. Karena kalau BA itu biasanya kayak teman-teman nggak terlalu ngerti yang statistical method yang gitu-gitu, nggak apa-apa, yang penting teman-teman tuh ngerti banget tentang bisnisnya gitu. Biasanya malah nggak ngoding si BA ini. Mereka lebih ke nyampein gitu, misalnya tadi Angga kepala sekolah, terus kepala sekolahnya nih ngomong sama si WA, Mbak saya butuh data, enggak, kepala sekolahnya cuma bilang gini, Mbak, sekolah kita sekarang gimana sih, gitu. Itu kan general banget ya. Betul. Dan nanti dari situlah si BA akan coba merumuskan yang dimaksud gimana sih itu apa ya, gitu. Misalnya muridnya ada berapa, gurunya berapa, apakah murid dan guru itu seimbang kayak gitu, nilainya gimana, akreditasi dan sebagainya, itu mungkin bisa dibantu penjabarannya itu sama BA. Nah, nanti dari situ si BA bakal ngobrol tuh sama tim DA. Kepala sekolah butuh ini loh, datanya ada nggak? Terus nanti metodenya apa? Misalnya dia akan nanyain juga metodenya. Jadi dia diskusi antara si kepala sekolah, kepala sekolah butuh ini, nanti ngobrol ke DA, dari DA menyanggupinya tuh bakal begini-begini ya. Nanti dia akan tektokan aja tuh kanan kiri. Tambahannya Pak? Idem. Sip. Next. Mau tanya Kak, pertanyaan dari Mbak Lita, mau tanya Kak, apakah ada rentang data yang dianggap noise dari keseluruhan data yang dipunya? Rentang maksimal. Apakah ada rentang maksimal maksudnya? Rentang maksimal data ya, yang dianggap noise dari keseluruhan data yang dipunya. Ya, yang pasti noise-nya nggak boleh banyak. itu kalau noise-nya banyak udah pasti harus dihandle sih. Karena untuk beberapa case kalau noise-nya tuh masih yang masuk tahap bisa ditoleransi, itu tuh bahkan biasanya di take out langsung gitu loh. Jadi itu udah baik case lagi. Itu mungkin teman-teman kalau detail teknisnya itu nanti bisa ditanya pas bagian yang di apa? Sorry. Di machine learning ya. Di yang pas pre-processing ya, karena di sesi yang itu nanti teman-teman akan diajarin handling outlier juga. Jadi kalau misalkan mau detail teknis berapa persen misal kayak gitu bisa ditanya ke teman saya yang data scientist itu, karena kebetulan jujur saya kalau spesifik persentase berapa harusnya yang harus di handling itu udah ini apa namanya udah maksudnya nggak tahu spesifiknya, dan bahkan saya nggak ini ya nggak pernah dengar ada yang khusus gitu berapa persen. Nah, cuman kalau misalkan sekiranya yang saya tahu kalau teman-teman ngeklasifikasi aja, kalau labelnya kan klasifikasi kan nge-labelin sesuatu, misalkan ada ini ada kelasnya tuh ada kucing sama anjing misalkan ya. Nah, kucing teman-teman mau klasifikasi apakah hewan ini tuh kucing atau anjing. Tapi teman-teman belajar dari data kucingnya tuh 900, terus anjingnya tuh cuma 50. Itu kan beda jauh ya. Itu kan lumayan ini misalkan salah satu noise ya, bukan outlier. Ini misalkan salah satu noise yang imbalance kayak gitu. Yang kayak gitu aja kalau persentase udah jauh itu kan jadi nggak bagus nanti buat modelnya. Nah, kalau outlier juga harusnya seperti itu. Kalau outliernya banyak kayak hampir 70% misal kayak gitu, itu data udah jelek banget, dan itu udah pasti harus di handling dengan berbagai cara atau metode kayak gitu. Dan itu mungkin metode atau caranya bisa spesifik ditanyain di sesi yang ketiga ya teman-teman nih. Kayak gitu. Tapi kalau noise data pasti harus dihandle, apalagi kalau itu udah besar ya, udah mempengaruhi si datanya. Yang pasti harus bisa bedain dulu ya, yang mana yang noise, yang mana enggak. Iya, betul. Bisa jadi datanya memang apa sih yang apa? Kalau di statistik ada yang jam loncatnya
Oh iya, lumayan gede itu. iya. Jadi Apa sih istilahnya? apakah memang dia polanya Kayak gitu. loncat-loncat banget atau kalau benar-benar, oh ini noise-nya tiba-tiba 1, terus Betul. sesuai pola lagi 1. Nah itu. Hmm. Jadi yang pasti pastikan dulu itu noise-nya jelas gitu. Maksudnya memang itu noise gitu dari polanya. Ya, contoh mungkin ini juga ya, kayak missing value. Missing value kan termasuk noise ya. Cuman kan ada missing value itu yang memang kalau misalkan teman-teman survei nih, teman-teman survei tentang kepemilikan anak, nanya random ke orang, terus pas teman-teman nanya ke orang yang belum menikah, kan udah pasti data anaknya kosong ya. Dan itu memang udah missing dari sana ya kan datanya itu. Jadi teman-teman tuh bener yang kata Mbak Kane tadi, harus sudah bisa ngebedain yang mana yang noise dan yang mana yang enggaknya gitu. Oke. Kayak gitu. Mungkin ini satu terakhir kalian ya. Terakhir, Takut ini ini. tadi kayaknya ada beberapa sebenarnya, cuman kalau gue rangkum kira-kira tentang si data engineer, kayak bisa request nggak data ke data engineer, terus gimana kerjasamanya antara data analis, data engineer, data scientist, apa lagi? Terus di bagian mana ya data engineer itu? Ya sekitar data engineer sih. Sekitar ini ya, hubungan ininya ya. Kayak, loh ada data engineer loh gitu. Data engineer aku di mana gitu, kok aku nggak dibahas. Oh iya bener juga, nggak dibahas di atas ya data engineer. Iya. Benar. Bahas Kak. Bahas Kak. Jadi sebenarnya kalau data engineer simpelnya tuh dia nyiapin data ya. Yang nyiapin data supaya si data analis ini atau data scientist itu tuh udah ready to consume gitu datanya. Biasanya dia tuh selain nyiapin itu dia juga ada nyiapin infrastrukturnya kayak teknologinya, metodologinya segala macamnya. Pokoknya dia berkaitan sama bikin datanya siap ready to consume buat dianalisa kayak gitu. Itu intinya data engineer. Nah, kalau hubungannya gimana antara DE, DA sama DS gimana Mbak Kane? Iya, bayangannya sih ini, ada data banyak banget. Misalkan kayak duit tersebar di mana-mana di seluruh lantai di rumah. Nah, data engineer tuh yang bagian ngerapihin duitnya Iya nih, benar. sesuai dengan tempatnya. Nah, nanti si data analis tinggal ngambil, oh butuh duit apa, di mana, terus Ya. digabungin sama yang mana. Nah, kalau data scientist-nya lebih ke, tadi ya, kalau data analis tuh biasanya lebih ngomong sekarang nih. Maksudnya data yang sekarang tuh apa yang terjadi sih? Kalau data scientist kan tadi problem solving ya, bisa jadi untuk yang ke depan, Prediktif ya Nek? lebih ke prediktif. Jadi hampir-hampir sama, cuman ya tadi tinggal lihat ranahnya gitu. Tapi si data engineer-nya tetap dia tetap di sana, ya, di rapin tempat dulu nih duit-duitnya bertebaran. di tempat dia di mana berada ya. Iya. Tapi jangan salah loh teman-teman, data engineer tuh susah dan banyak dicari juga. Harus teliti soalnya. Ya, karena harus teliti juga benar. Kalau enggak Dan nanti kuat. bubar ke belakang, Dan hilang data. harus kuat teknikalnya. Kayak gitu. Cuman kalau untuk kesehariannya gitu, biasanya kalau di satu divisi data itu kan pasti ada lead atau PM-nya ya. Nah itu nanti yang ngatur alur ya teman-teman. Kayak kalau misalkan ada tas ini, berarti data engineer dulu yang nyiapin. Kalau udah selesai nanti data engineer info ke DA mulai analisa, baru nanti ini apa namanya dipresentasiin kayak gitu. Jadi itu udah pasti diatur sama lead atau PM-nya biasanya. Kalau mengenai ini ya, apa namanya? Lintas kerjasama antar tiap role. Umumnya seperti itu. Umumnya. Khususnya soalnya ada yang data analis nyiapin data sendiri, analisa sendiri, presentasi sendiri kayak gitu. Semangat. Oke. Pasti pinter dari situ. Siapa tuh? Nggak tahu deh. Ayo. Siapa aja. Oke, lanjut. Udah 3 pertanyaan. Lanjut ya teman-teman ya, ini kita harus memangkas waktu. Jadi kita akan coba
perkenalan dulu Yes. sebelum teman-teman nantinya lebih lanjut belajar si Python model machine learning-nya nanti di sesi 3 atau di sesi yang kedua tuh nanti kita akan banyak eksplorasi data pakai modul-modul yang ada di Python atau ngebaca SQL lewat Python gitu. Kita akan kenalan dulu sama si Python-nya. Jadi ini apa itu Python sebenarnya yang mereka klaim si Python itu tuh kalau teman-teman baca di sini dia ada clean sama easy to understand gitu. Dan saya harus mengakui memang si Python dibanding kalau saya harus compare sama Java sama C++ kayak gitu tuh Python lebih mudah memang ini apa untuk dipelajari ya gitu. Dan ini untuk yang poin kedua ini cuman sejarahnya aja, nanti teman-teman bisa baca sendiri di code-nya. Nah, concern-nya kenapa sih Python harus Python? Nah, yang pertama tuh jadi si Python itu salah satu programming language yang bisa dipakai untuk banyak purpose gitu, kayak gaming aja bahkan bisa dibikin pakai bahasa pemrograman Python gitu. Web based dan lain-lain tuh itu Python bisa ngelakuin banyak hal di sisi Python-nya ya. Terus dia nice sama simple design kayak gitu. Terus Python code juga lebih less code gitu, lebih sedikit kode yang harus diketik ya dibanding other programming language yang lain. Terus dia bisa dibaca di operating system yang luas ya kayak Unix, Windows, Mac dan sebagainya. Terus Python karena ini open source juga punya banyak library yang support ya. Library yang support, dan terakhir itu dia free dan open source. Bahkan jika kalau teman-teman pakai ini buat commercial purpose gitu. Itu kenapa banyak concern orang pakai Python. Nah, kita masuk ke ini ada cell hidden, sorry. Ya, bentar, kok lama? Bentar guys. Internet saya kok lama. Ya udah sambil nunggu boleh nggak Kak? Ini tadi ada satu sisa pertanyaan. Udah. Oh, udah muncul. Udah. Ya udah maaf ya. Ya udah boleh nih. Nggak boleh PHP. Tapi saya masih bahas outlier sih tadi. Kak, kalau data outlier itu emang lebih baik dipisahkan aja atau bisa ditransformasi datanya? Nah itu tadi Sama ya tadi ya? yang tadi saya bahas itu udah nanti tergantung kebutuhan lagi. Biasanya juga kalau contoh outlier-nya ini ternyata memang data yang asal ya, misalkan kayak hasil convert yang salah dari Excel ke DB, itu tuh memang nggak ada artinya sih datanya bisa ditransform di delete gitu. Nggak usah di spesifikasiin terpisah gitu loh, di apa namanya, disampaikan terpisah gitu. Jadi bisa dihapus, bisa ditransformasi, bisa diisi sama data yang benar di banyak sih sebenarnya handling outlier-nya ya, caranya ya. Itu nanti teman-teman bisa lebih lanjut ya. Kayak gitu. Intinya disesuaikan dengan konteks juga. Konteks dan request kadang nih juga nih. Soalnya ya, konteks. kadang request kayak kalau contoh kebanyakan sih ini mungkin di pemerintahan ya. Kalau di pemerintahan gitu tuh kalau ngelihat data yang nggak bagus maunya take out gitu aja. Kadang ya, nggak semua. Tapi mungkin setelah ada pertimbangan dan ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget sih. Betul, yang itu bisa yang tadi jadi yang saya bahas itu. Pengalamannya itu. Jadi kayak mereka tuh tahu datanya ini tuh sebenarnya nggak penting. Jadi teman-teman kan nemu outlier nih, terus teman-teman sampein ke pimpinan atau lead misalkan. Terus menurut mereka ini si outliernya nggak penting, ya udah take out aja, delete kayak gitu. Jadi handlingnya tuh udah menyesuaikan kondisi lagi gitu, balik lagi. Oke, next. Oke, next. 4:30. Kita akan coba ini ya teman-teman ya, new notebook. Jadi teman-teman dari coding yang udah ada, teman-teman ke file terus new notebook. Kita akan coba bareng-bareng di sini. Tapi ini kita copy paste aja ya. Karena kalau ngoding manual pasti lama ya, nggak akan selesai sampai Isya juga. Kayaknya nggak bisa selesai gitu. Nah, di pertama ini tuh untuk permulaan, teman-teman coba deh import di sekalian copy di ini di
notebook baru. Jadi teman-teman tadi ke file terus new notebook ya. Terus teman-teman ketik import this. Jadi di sini ada the Zen of Python gitu. Jadi ini principal guide para penyusun Python dalam menyusun si bahasa pemrograman Python ini. Ini agak lemot. Sebentar saya ganti koneksi dulu kali. Yang udah ada hasilnya mana, Pak? Apa? Oh ada ya? Iya benar juga. Yang tadi, jadi ini langsung dijelasin aja. Nah kayak gitu. Jadi ntar dia ada outputnya. Ini tuh yang jadi dasar para pembuat ya, para pembuat si Python ini mereka mau Python-nya tuh akan kayak gimana. Jadi mereka tuh pengen yang beautiful is better than ugly gitu, simple is better than complex, dan teman-teman bisa baca ya dari sini. Ada 19 kayaknya 19 atau 20, saya agak lupa. Ini the Zen of Python yang mendasari pembuatan Python. Nah, mereka mau kayak gimana? Oke. Ini udah belum ya? Nah, oke, kita masuk sekarang ke data type-nya ya. Jadi, oh iya, untuk nulis kayak gini teman-teman, dari yang atas-atas tadi nih, yang tulisan-tulisan kayak gini, ini kan belum kode ya. Jadi untuk nulis yang teks-teks kayak gini, itu teman-teman bisa, di sini ada plus code sama plus teks ya. Jadi teman-teman bisa pilih yang plus teks. Nanti teman-teman contoh yang di sini nih, data type Python. Ini kalian copy aja nih. Kalian klik 2 kali sampai kebuka terminalnya ya. Sampai kebuka terminalnya, ini kalian copy. Nah, terus kalian paste di new notebook. Jadi sini nih, si tanda pagar ini tuh buat headingnya. Kalau di Word tuh, kalau kalian pasti udah, kalau bikin skripsi udah familiar lah sama headingnya. Nah ini tuh jadi headingnya gitu. Ini jadi headingnya nih. Untuk quote-nya, hasilnya tuh nanti ada di bawahnya. Gitu. Ini untuk kalau bikin dia jadi kayak gini di bawah. Nah kalau di ntar hasilnya kayak gini. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin bentuk-bentuk teks yang kalau bukan code ya, yang untuk presentasi, misalkan teman-teman harus ngepresentasiin code kalian. Tapi kan kalau kalian tulis teks di sini tuh nggak bisa kan, di yang bagian kode ya. Di bagian kode tuh kalian pasti akan muncul error. Kan data type Python misal ya. Nah ini kan pasti error ya, nggak bisa. Nah itu teman-teman bisa pakai fungsi yang teks ini. Gitu. Dan sintaksnya ini kayak yang pagar, terus yang kalau teman-teman mau bikin dia bentuk kayak code gitu, itu ntar teman-teman bisa explore ya, cari-cari mau formatnya kayak gimana gitu. Nah di data types Python ini kita akan coba bahas beberapa. Ada teks, numeric, sequence, mapping, set, boolean, binary, sama non type. Ntar masing-masing ada detailnya. Mungkin saya mulai dari yang pertama ya. Nah ini juga nih kalau teman-teman agak lama nggak balik di code-nya, dia ada session-nya gitu. Jadi akan sering minta kayak konfirmasi Anda bukan robot gitu. Oke. Nah ini untuk selanjutnya teman-teman bisa copy yang bagian tabel nih. Nah yang bagian tabel tuh formatnya kayak gini dia kalau teman-teman mau bikin tabel. Jadi kalian copy, terus kalian dari sini ke teks lagi. Nah kalau tabel tuh dia dipisahin sama garis apa sih ini? Garis lurus yang ada di keyboard yang ini. Kalau kalian mau bentuk format tabel di sini. Kayak gitu. Nah ini contoh nih untuk yang halo teman-teman, ini string. Terus yang 22 ini data type-nya integer. Kalau float dia yang koma. Kalau kompleks yang bilangan kompleks ya, yang kalau di pelajaran tuh i ya. Kalau di sini di Python tuh dia ke define-nya pakai j. Terus list, ada list, dia biasa di definisinya dia pakai kurung siku. Terus ada tuple, dia biasanya pakai kurung biasa. Terus ada range, ada dictionary, dia biasanya pakai kurung kurawal. Set juga, cuman bedanya dictionary sama set, dictionary itu dia ada key value. Kalau set itu dia cuman value aja. Gitu. Ada frozen set hampir sama kayak si set. Terus ada boolean, ada bytes, byte array, dan non type.
seterusnya. Nanti ada detailnya ya di masing-masing sesi, di masing-masing sessionnya. Gitu. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang pertama. Mana? Sorry, variabel. Ntar dulu. Nah ini di variabel. Jadi kita masuk gimana cara ngebaca variabel di Python. Jadi teman-teman ini masih teks-teks ya, ini teman-teman copy-copy aja dari yang coding sebelumnya. Nah, variabel. Mungkin mulai dari definisinya dulu. Variabel itu adalah sebuah kontainer atau tempat ya untuk teman-teman tuh storing sebuah value, sebuah data value gitu, untuk menyimpan sebuah nilai sih gampangnya. Terus Python nggak punya comment spesifik buat declare variabel, jadi itu tuh variabel teman-teman bisa ngedefinisin itu sendiri. Nah ini beberapa operatorsnya, teman-teman bisa copy aja, sama pakai teks ya, pakai teks terus. Nah ini ada beberapa operator sama dengan, berarti ya sama dengan, kalau operatornya plus sama dengan itu artinya X sama dengan X tambah 3. Misalkan yang di sini nih, X plus sama dengan 3, X sama dengan X plus 3. Kalau yang dari 2 ke bawah itu biasanya dipakai kalau teman-teman bikin function looping terus while yang gitu-gitu. Kalau untuk variabel biasa kita fokusnya sekarang pakai yang sama dengan dulu. Oke, nah baru kita masuk ke code-nya ya. Kita masuk ke code-nya. Jadi ini kalau teman-teman mau nge-delete code, ini bisa dari sini juga nih. Teman-teman klik yang di terminal code-nya, delete gini. Nah, biar teman-teman tuh sesuai dari atas sampai bawah gitu. Nah, baru dari yang Python assignment operator ini, teman-teman klik code. Nah, dia ntar terminal tuh lebih panjang, hitam ke samping gitu bagian code-nya ya. Nah, teman-teman paste. Nah, kita jalanin untuk yang pertama. Jadi untuk variabel. Ini contoh dari variabel kalau teman-teman mau nyimpan variabel di Python. Jadi ada variabel X, ada Y, ada Z. X itu saya buat nyimpan nilai 22, yang Y halo, yang Z 6,75. Di sini ada saya print ya. Kalau print itu di Python buat nampilin hasilnya. Nah, di sini saya ngeprint X, Y, Z buat ngelihat hasil si X itu apa, Y, Z itu apa, Y itu apa. Nah, terus kalau yang bawah itu tuh saya mau ngelihat tipe datanya. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat tipe datanya itu teman-teman bisa pakai type, terus buka kurung yang variabelnya. Gitu. Jadi nanti ke printnya, ke hasil yang output keluarannya tuh jadi yang 22 itu tipenya integer. Terus yang ini sorry ini Z ya. Kembali biar nggak bingung. Nah, yang kedua si halo tipenya string. Terus yang 6,75 tipenya float gitu. Dan ini example kalau teman-teman mau pakai si print dengan semicolon. Ini tuh sebenarnya di sini. Yang ini. Ini maksudnya tuh dipisahnya tuh pakai semicolon. Oke. Nah, kita coba di contoh berikutnya. Ini kalau teman-teman pakai koma. Jadi teman-teman nge-save variabelnya pakai koma, nge-printnya juga pakai koma. Kita lihat outputnya. Nah, kayak gini. Jadi A, B sama dengan 20, contoh. Nah, ini dia sesuai urutan ya. Jadi A itu nanti kebacanya 20, B itu kebacanya contoh. Kayak gitu. Dan untuk nge-printnya dia juga pakai koma. Jadi kalau teman-teman nge-print pakai koma, dia outputnya jadi kayak gini. Jadi 20 sama contoh, ini untuk nge-print yang A sama B. Untuk print type A, type B, ntar dia jadi kelas integer sama kelas string. Dia di satu line ya. Kalau yang titik koma tadi kan dia ada di beda line. Kayak gitu. Lanjut, kita akan belajar gimana cara kerja variabel di Python. Jadi di sini saya ada nyimpen X sama dengan 4. Yang selanjutnya saya ada nyimpen X sama dengan angka. Nah, kalau kita print X, nilai yang akan ke save itu adalah nilai terakhir yang di input.
Artinya nilai yang akan jadi yang disimpan sama X itu jadi si angga. Enggak si 4 lagi. Jadi dia nge-replace nilai sebelumnya. Jadi kalau kita panggil di sini deh di line code yang baru. Misalkan kita panggil X. Dia keluarnya si angga yang variabel nilai barunya. Gitu cara kerja si variabel yang Python ya. Jadi kalau teman-teman mau nge-save si angga ini enggak niban 4 itu harus pakai variabel lain. Misalkan kayak X1 gitu. Jadi kalau X1 nah dia akan tetap 4 ya. Jadi kalau X1 yang mau dimunculin, teman-teman munculin di print gini, print X1. Kayak gitu. Jadi cara kerjanya variabel di Python kalau teman-teman nyimpen dengan variabel yang sama, dia akan niban nilai sebelumnya. Gitu. Ini mungkin kita agak cepetin lagi ya. Dan teman-teman bisa baca lebih lanjut lagi ya di code-nya, kan udah megangnya yang rapihnya. Terus untuk ini yang kedua, kalau teman-teman ngebuat variabelnya kayak gini, R sama dengan S sama dengan T sama dengan ang. Jadi kalau di kalian print si R misal, itu dia hasilnya akan ang. Misalkan kalian print S, itu outputnya juga sama. Kayak gitu ya. Itu untuk how variable works yang kedua. Nah, ini untuk yang ketiga, kalau teman-teman ngedefinisin variabelnya kayak gini, A, B, C, D, F sama dengan Python, dia akan ngebaca per karakter. Jadi di contoh saya ngeprint A sama B ya, variabel A sama B. Dia akan keluar si P sama si Y. Jadi setiap karakter ini akan jadi satu variabel. A jadi P, si P itu jadi nilai variabelnya A, si Y jadi nilai variabelnya B gitu. Misalnya kita print si E sama si F, itu keluarnya harusnya A, B, C, D, E, F, O sama N ya. Nah kayak gitu ya. Kalau teman-teman define variabelnya dengan cara ketiga kayak gini. Gitu. Nah ini untuk casting. Jadi di variabel. Jadi saya di sini punya M. Sorry. M itu ada semuanya 4. Cuman di sini ada function namanya str. Kalau teman-teman ngelihat function sebentar. Mana tadi harusnya muncul. Nah nih, ini kan teman-teman coba deh ke str-nya agak lama gitu. Jadi itu ntar muncul dokumentasi atau teman-teman tuh bisa read dokumentasinya di Python-nya ya. Itu ini gimana cara si tiap fungsinya bekerja. Nah, di sini si 4 ini saya mau case atau saya mau rubah tipenya jadi yang M itu saya mau jadi string si 4-nya. Si N itu saya mau integer, si yang ini yang O itu jadi float. Gitu. Coba kita print. Nah, yang M tadi ini kan saya printnya M dulu ya, MNO. Nah, yang si M tadi dia jadi 4 dengan kelas string. Nah, yang integer, yang si N, dia jadi 4 dengan kelas integer. Yang 4 ini nih, si O, yang float, dia 4,0 dengan tipenya float kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau nge-casting tipe data tuh bisa langsung pakai ini. Function str untuk string, untuk integer, float untuk float ya. Itu teman-teman bisa cari untuk tipe-tipe lainnya. Gitu. Nah, ini lumayan penting. Selanjutnya itu kita akan ngebahas range di Python. Jadi teman-teman bisa pakai teks lagi dulu setelah code yang ini. Oke. Teman-teman copy aja ya dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, jadi di si range function dia nge-return atau ngembaliin sebuah sequence atau sebuah barisan angka. Dia startnya dari 0 secara default dan incrementnya tuh 1 sampai berhenti.
di sebuah specific number. Mungkin dari contoh lebih kebayang ya. Jadi fungsi range di sini nih yang ini nih. X sama dengan saya define range 6. Terus saya pakai looping for n di X, saya mau ngeliat ada apa aja sih nilainya. Nah, si range tadi range 6 kan tadi dibilang ya, dia startnya dari 0. Jadi dia mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tapi berhenti di 6, 6-nya nggak ikut. Nah, jadi kalau pakai fungsi matematis tuh dia sebenarnya range 6 itu adalah 0 kecil sama dengan X kecil 6. Nah, ini akan penting untuk teman-teman tuh nanti masuk ke list, masuk ke tuple, masuk ke set, masuk ke matrix dan lain-lain, karena akan mainan indeks ya. Jadi indeks di Python tuh biasanya startnya dari 0. Dan itu pakai konsep si range. Gitu. Ini kalau saya udah contohin di code bawahnya. Ini teman-teman tinggal bikin teks lagi. Jadi si range itu adalah kalau range n, berarti kan kalau range 6 kan 0 kecil sama dengan X kecil n ya. Kecil 6, sorry. Berarti kalau range-nya kita ganti n, sebuah variabel, berarti dia adalah 0 kecil sama dengan X kecil n. Contoh kalau range 5 berarti si X ini dia antara 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Gitu. Nah, ini untuk sintaksnya nih. Jadi ini sintaksnya untuk si range. Jadi dia ada ada start, stop sama step. Jadi start itu dia mulainya dari angka berapa, stopnya itu berhenti di berapa, stepnya itu ini apa namanya sih kalau di barisan beda ya, beda atau incrementnya atau apa ya, kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 tuh bedanya 1, 1, 1 gitu loh kalau di matematik ya. Jadi dia stepnya tuh kalau nggak didefinisin dia 1. Mungkin by contoh nanti teman-teman lebih ke gambar nih. Ini contoh untuk yang kita nggak definisin stepnya. Jadi kita cuma pakai start sama stop. Jadi saya mau buat si X range-nya tuh 1 sampai 10. Kalau kita print nih, nilainya tuh dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 10-nya nggak ikut ya teman-teman yang tadi ya. Karena kan dia artinya kalau kita balik ke function yang ini, dia 1 kecil dari sama dengan X kecil 10. Berarti dia cuma sampai 9. Kayak gitu. Nah, ini untuk stepnya kalau kita nggak define nih. Karena dia incrementnya 1 ya, defaultnya 1 nih. Jika nggak didefinisiin. Nah, contoh selanjutnya kalau kita bikin stepnya 2. Nih, start sama stopnya saya ganti. Startnya 3. Saya mau mulai dari 3, stopnya di 20. Stepnya saya bikin 2. Bedanya tiap naik. Nah, ini kalau kita print, nah dia ntar akan mulai dari 3, akan berhenti sebelum 20. Nah, bedanya 22, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Kayak gitu. Nah, ini contoh kalau yang 3 ya, sama aja berarti. Ini saya mulai 1, start 1, stop 11, stepnya 3. Dia nanti jadinya 1, 4, 7, 10. Kayak gitu. Sebenarnya yang teman-teman harus dapat ini logic range-nya ya, karena ini akan kepake seterusnya di beberapa modul Python dan beberapa case itu range lumayan penting. Apalagi kalau teman-teman tuh bikin function sendiri. Gitu nantinya. Oke, kita masuk ke tipe data pertama. Jadi kita akan masuk ke numerik. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita masuk ke numerik tipe. Jadi numerik itu kalau gampangnya kan sebenarnya angka ya. Kalau teman-teman bingung numerik itu apa? Numerik itu angka. Dia di sini saya coba bagi jadi 3. Ada integer, ada float, sama ada kompleks. Nah, integer itu adalah sebuah bilangan bulat. Bilangan bulat. Dia yang ini ya, sesuai definisi di matematis juga bilangan bulat itu adalah
bilangan yang ini ya, yang nggak koma sih gampangnya kalau teman-teman harus ngebedain integer sama float. Bilangan bulat tuh dia nggak koma, tapi dia boleh negatif, boleh positif. Jadi dia adalah sebuah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan lengthnya tuh unlimited di Python ini. Gitu. Kalau float atau floating point number, dia adalah tipe data number. Dia bisa positif negatif juga, tapi dia bisa desimal, containing one or more decimal ya. Desimal tuh koma ya teman-teman, kayak 3,14 kayak gitu-gitu. Kalau kompleks itu are written with a J as the imaginary partnya. Jadi kalau kita di sekolah dulu, bilangan kompleks tuh yang kalau I pakai simbol I ya. Kalau di Python ini dia di definisinya pakai huruf J. Gitu. Nah, kita coba seperti biasa sebelum mulai yang macam-macamnya, kita bikin variabel dulu sama baca tipenya dulu aja. Gitu. Ini untuk yang integer kan bulat ya. Dia nggak ada koma atau desimalnya nih. Yang A. Yang B saya bikin float yang koma. Yang C, sorry, saya bikin bilangan kompleks yang pakai J. Jadi teman-teman bisa lihat nih. 10 kelasnya integer, 13 yang koma kelasnya float, yang 10J kelasnya kompleks. Kayak gitu. Oke, nah ini selanjutnya kita akan coba nih convert atau casting yang kayak tadi ya, casting buat tipe data. Jadi saya di sini punya X10 sama Y 80,25. Contoh di data 1, saya mau bikin si X-nya jadi float. Saya ganti jadi float nih. Dia kan awalnya integer. Kita ganti jadi float. Kita casting nih. Jadi float X. Terus untuk data 2, si Y-nya kita bikin jadi integer. Terus data 3, si X-nya kita bikin jadi bilangan kompleks. Nah, bentuknya kayak gimana? Kita print aja. Print data 1, data 2, data 3. Terus kita print type-nya ya, tipenya. Nah, ini kelihatan ya, si X tadi yang 10 integer bilangan bulat, dia jadi ada desimalnya nih, 10,0. Kalau kita casting si integer tadi jadi float. Nah, terus untuk yang Y, yang float tadi, kita casting jadi integer, dia jadi pembulatan nih, jadi 80. Dia jadi floor sih, kebanyakan jadi dia integer dibulatin ke bawah gitu. Ini untuk float kita casting ke integer. Nah, bilangan kompleks tadi si X yang 10 tadi, kalau kita rubah jadi bentuk kompleks, dia bentuknya jadi gini nih, 10 plus 0J. Kayak gitu. Nah, ini tipenya kelihatan ya. Yang 10,0 jadi float, 80 yang tadinya float udah jadi integer, yang si 10 tadi integer jadi kompleks. Nah, gimana kalau kompleks dirubah jadi si integer atau float? Apakah bisa? Nggak bisa ya teman-teman. Nah, jadi contoh nih, misalkan saya bikin M sama dengan 10J misalnya. Ini kan kompleks ya. Ini kan bilangan kompleks. Terus kita mau casting misal data 4 itu sama dengan integer dari si M ya. Nah, ini coba kita print si data 4. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia error dan ada tipe errornya can convert complex to integer. Kayak gitu. Jadi untuk case si bilangan kompleks itu di case ke integer atau coba nih yang float ya. Nah, float juga nggak bisa ya kayak gitu. Makanya di sini nggak saya masukin nih yang saya casting si kompleks itu ke float atau ke integer. Cuman ini bisa teman-teman jadiin komen ya. Kalau teman-teman mau code-nya jalan tanpa teman-teman hapus nih, ini buat catatan, teman-teman bisa pakai komen. Jadi teman-teman komen aja. Jadi ntar di atasnya tulis aja gini. Tes untuk convert bilangan kompleks ke integer atau float. Sama catatannya, bilangan kompleks nggak bisa di-convert
ke integer atau float gitu. Nah ini dia akan tetap jalan ya, tapi nggak ada outputnya karena dia komen. Dan ini sebenarnya komen-komen di sini nih di Python itu teman-teman bisa gunain buat membantu teman-teman mengerti code-nya. Jadi contoh yang ini nih, setiap sebelum mulai data 1, data 2, data 3 saya jelasin kan ini buat nge-convert dari integer ke float kayak gitu. Misal di sini teman-teman tambahin ini untuk melihat hasil dari variabel data 1, data 2, data 3. Jadi si komen ini bisa ngebantuin teman-teman biar kalau teman-teman ngecek code-nya lagi ini nggak lupa gitu. Atau bisa jadi runutan teman-teman kerjanya tuh biar lebih rapih juga gitu. Dan lebih terbaca ya kalau orang lain ngebaca code-nya teman-teman tuh oh tahu ini code-nya buat apa sih kayak gitu. Itu teman-teman bisa fungsiin si komen tadi. Si komen yang ada di Python ini. Oke. Kita lanjut ya. Ini sorry banget kalau agak kecepatan karena memang ngejar waktu ya. Di sini takutnya malah nggak banyak yang dapat. Ntar teman-teman bisa explore lebih. Ntar kita bisa diskusi di Discord aja kalau teman-teman ada yang bingung tanya aja di Discord. Gitu. Kita masuk ke ini. Sorry ini teksnya. Sini ada Python arithmetic operator ini fungsi aritmetik biasa di Python. Jadi kalau penjumlahan teman-teman bisa pakai simbol tambah seperti layaknya pada umumnya. Kalau pengurangan bisa pakai yang ini ya, kurang minus, terus kali pakai bintang, bagi pakai slash, persen itu buat modulus atau hasil bagi ya, sisa bagi ya. Eksponensial itu bisa pakai bintang 2 kali, floor division atau pembagian yang floor tadi yang buletin ke bawah itu bisa pakai backslash yang 2 double. Gitu. Nah, contohnya nih. Nah, ini contohnya. Misal kita punya X sama dengan 20, Y sama dengan 6. Nah, ini kita tes. Oh, ini untuk ini nih teman-teman, di print kan dari tadi kita cuman print terus panggil variabelnya atau print type terus variabelnya ya. Teman-teman tuh di print bisa kalian modifikasi juga. Jadi misalkan kalau di sini nih yang ini nih, yang addition ini saya ganti nih. Ini penjumlahan. Gitu. Jadi teman-teman bisa nulis, bisa apa ya, bisa ngelengkapin si printnya tadi mau dalam format kayak gini nih, bisa banget. Jadi misalkan di sini hasil penjumlahan X ditambah Y. Misal mau lebih detail lah teman-teman ya. Kayak gitu titik 2, formatnya kayak gini nih. Kalian bikin teks string ya, bikin string itu didefinisiin pakai kutip 2 atau kutip 1. Terus pakai koma, ini buat ngebedain teks tadi sama si variabelnya, si nilai yang teman-teman mau print hasilnya. Jadi ntar bentuknya dia akan jadi kayak di bawah. Jadi nggak cuma 26-nya doang nih yang tampil, hasil 20 tambah 6, tapi dia ada teksnya, hasil penjumlahan X tambah Y. Pakai sama dengan misal. Sama dengan gitu. Jadi bisa teman-teman modifikasi gitu. Dan lebih enak ya dibacanya. Jadi teman-teman tuh kalau cuman kayak 26, ini apa 26, 14, 120 gitu. Kalau ada ininya kan lebih membantu ya. Untuk teman-teman lebih ngerti outputnya. Gitu. Dan ini contoh ya, ini X tambah Y 20 tambah 6, 26, terus X kurang Y 20 kurang 6, 14, dan seterusnya 20 yang floor tadi 20 bagi 6 kan dia ada di 3 koma ya. Nah dia dibuletin ke bawah, integer bawahnya 3. Gitu. Oke, itu mungkin beberapa case di numeric tipe. Sekarang kita masuk ke string. Nah, string ini juga lumayan banyak teman-teman akan temuin. Apalagi kalau teman-teman main di ini ya, di model machine learning yang scrapingnya tuh dari sosial media gitu. Nah, string ini di Python dia
didefinisiin pakai single quote atau double quote. Jadi teman-teman bisa pakai kutip 1 atau kutip 2. Contoh. Ini kalian copy aja. Nah, ini kita contoh pakai yang single quote ya. Ini cuma kutip 1 nih. Ini kutip 1 ya. Teman-teman print A sama print tipenya. Jadi ntar muncul nih hello world terus stringnya tipenya string. Ini kutip 1. Nah, kalau kutip 2 bisa juga. Dan contoh, saya mau nunjukin angka itu bisa juga jadi string. Contoh ya, di sini B itu ada 3 yang integer, terus sama C itu saya bikin dia string tapi pakai kutip 2 ya. Soalnya kutip 1 kan udah di atas. Saya pakai 3 itu saya jadi string pakai kutip 2 nih, coba kita print. Nah, untuk yang atas nih, yang si B, saya kan print B dulu ya, baru print tipe B. 3 ini dia untuk integer, yang C yang bawah, 3-nya ini untuk string. Nah, kenapa? Karena ada beberapa data yang memang bentuknya angka, tapi dia sebenarnya perlakuannya nggak kayak integer. Contoh, ini, postal code. Teman-teman kan punya postal code rumahnya pasti ya, kayak misalkan di Bekasi postal code 17426 untuk kelurahan apa. Itu kan bukan sesuatu yang harus dijumlah, dibagi, dikali, ditambah ya. Nah, itu tuh lebih cocok kalau teman-teman store datanya ke database, itu tuh lebih cocok tipenya string. Karena kalau integer itu tuh untuk data-data yang sifatnya tuh akan dijumlah, dikali, dibagi, ditambah yang kayak gitu-gitu, akan dilakukan sebuah proses agregasi atau kalkulasi. Kalau untuk tipe-tipe angka yang nggak butuh penjumlahan, pengurangan yang kayak gitu-gitu, itu teman-teman bisa define sebagai string gitu. Jadi ini kenapa saya nyontohin ada 3 yang saya jadiin bentuk string. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau teman-teman mau nulis kayak misalkan mau nulis paragraf panjang gitu di Python, itu bisa teman-teman tinggal pakai kutip 1 tapi 3 kali gitu. Jadi dia ada 3 gitu. Jadi ntar kalau kita print nih si teks yang dengan 3 kutip ini, dia akan ke print jadi lebih dari one line gitu. Jadi dia bisa lebih dari 1 baris. Gitu. Terus, nah ini kita akan masuk ke beberapa case yang ada di string. Contoh, saya punya variabel name isinya sampel ya. Nah, yang pertama tuh saya ngeprint type name. Itu biasa yang ngeprint variabel type-nya. Di sini kan pasti string. Nah, terus yang kedua tuh ada function len. Jadi len di sini tuh buat ngeprint panjang karakternya. Nah, si sampel ini panjang karakternya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hasilnya 6. Kayak gitu. Ini untuk menghitung panjang karakter. Lanjut, untuk print name ini saya ngeprint nilainya, print value from variable name-nya. Berarti kan sampel ya outputnya ya. Nah, terus ini di yang keempat saya print ada name, terus buka tutup kurung 3. Nah, ini saya mau ngebaca indeks ketiga dari karakternya. Nah, si konsep ini dia pakai yang range tadi. Ntar yang bawah sih sebenarnya yang range. Jadi yang si 3 ini, si Python tuh tadi kan di range udah sempat saya singgung dikit ya. Range itu mulai dari 0. Indeks di Python itu mulai dari 0. Jadi kalau kita ngebaca si name dengan indeks ketiga itu berarti 0, 1, 2, 3. Nah nih, hasilnya P ya. Jadi S ini indeks ke 0, A indeks ke 1, B indeks kedua, P indeks ketiga. Gitu. Jadi kalau kita panggil si print name indeks ketiga, outputnya itu P. Oke, nah selanjutnya nih, yang bawah, name itu 1 sampai 3. Nah ini nih pakai konsep range nih teman-teman. Jadi satunya ikut, dia mulai dari range 1, tapi stop di 2, karena 3-nya nggak ikut ya. Gitu, jadi si ini nih, si yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Untuk yang baris kelima,
yang saya blok ini, dia akan ngebaca karakter untuk indeks 1 dan indeks 2, di mana indeks 1 indeks 2 itu 0, 1, dia A sama M. Kayak gitu. Nah, itu makanya konsep range itu penting, dia kepake juga nih di list ya. Ntar teman-teman juga ketemu sama list. Gitu. Nah, terus lanjut untuk bawahnya tuh name ada -1 ya di indeksnya. Dia negatif sign di Python, dia artinya ngebaca dari belakang. Jadi si sampel ini dibaca dari belakang. Berarti kalau -1 dia ngebaca E. Kayak gitu. Kan kalau 1 dia 0 dibacanya S ya. Kalau yang -1 dia ngebacanya ini apa E. Nah, lanjut. Ini untuk nih, kalau teman-teman lihat di sini saya ada ngeprint name, saya tambahin sebuah string lagi. Nah, ini contoh yang tanpa spasi, dia outputnya akan kayak gini, sample test. Nah, kalau teman-teman ngeprintnya kayak gini, name, terus kalian tambahin ini string, tapi isinya spasi. Teman-teman bener-bener teman-teman kutip 2 nih. Nah, di tengah-tengah ini teman-teman isi spasi aja yang spasi gitu. Nah, terus tes itu kan variabelnya ya. Sorry, ini string harus dites. Nah, dia ntar hasilnya pakai spasi nih. Tuh, ada spasinya. Jadi ini kedeteksi sebagai string. Spasi itu kedeteksi sebagai string. Dan untuk ini contoh yang multiplication in string, jadi si variable name saya kali 3, dia outputnya jadi sampel. Jadi dia bukan sebuah nilai, tapi sampelnya tuh akan jadi berulang 3 kali. Jadi kalau si multiplication di string itu outputnya jadi kayak gitu. Di string. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini masih lumayan banyak. Nah, ini untuk selanjutnya, ini beberapa metode juga. Jadi sini ada variabel data, nilai, spasi, sama nama. Nah, contoh di sini di data, biasanya saya ngeprint data, len tadi saya ngeprint panjang karakter, tipe saya ngeprint tipe datanya. Terus di sini ada upper. Upper itu kita nge-uppercase, kita ngebikin hurufnya kapital semua. Nih, teman-teman bisa lihat si data ini latihan Python 3 jadi kapital semua. Terus ada capitalize. Capitalize tuh dia bikin kapital tapi huruf pertama aja. Jadi cuma si L-nya nih yang huruf kapital. Jadi cuma yang awal kata dari suatu kalimat yang huruf besar, yang dijadiin huruf besar. Nah, untuk yang selanjutnya ada title. Jadi si title ini dia akan ngebikin sebuah sentence atau si stringnya itu jadi bentuk format judul. Format judul kan kayak di tiap stringnya tuh ada huruf kapital ya. Jadi di sini ada latihan Python L sama P-nya gede. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada beberapa function kayak isSpace, isNumeric. Itu tuh buat ngecek kondisi teman-teman. Jadi di contoh di yang ini print data.isSpace, kita ngecek apakah si data ini adalah spasi. Jadi adalah spasi, adalah numerik. Jadi gitu. Jadi kita mau mengecek suatu kondisi. Nah, outputnya dia akan true false. Jadi akan benar atau salah. Contoh data. Apakah data adalah spasi? Data kan isinya latihan Python 3 ya. Berarti jawabannya false. Kayak gitu. Terus yang spasi nih. Spasi kan nih isinya benar-benar spasi nih. Print spasi apakah dia spasi.isSpace? True ya. Karena dia memang spasi. Gitu. Terus nilai .isNumeric, apakah dia numeric? Si nilai dia kan numeric nih ya. 35 kan numeric bentuknya, angka. Jadi dia outputnya true. Kayak gitu. Jadi si yang isNumeric, isSpace itu tuh untuk ngecek suatu kondisi yang ada di string. Nah, ini itu banyak kepake kalau teman-teman lagi bikin kondisi di sebuah function. Ntar mungkin lebih dalam kalau teman-teman explore, silahkan ya. Jadi ini output true false seperti ini nih yang boolean ini tuh akan kepake banget kalau teman-teman lagi bikin sebuah function. Kayak sesederhana bikin if else. Ntar di bawah ada sih contohnya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada swap case. Jadi si swap case ini itu buat
yang huruf kapital jadi kecil, huruf kecil jadi kapital. Jadi contoh someone ini kan S-nya yang besar, sisanya kecil ya, huruf kecil ya maksudnya. Nah, dia jadinya yang S huruf kecil, yang sisanya huruf besar. Itu swap case, swap ditukar ya. Terus yang tadi ini yang udah ya, ini multiplication udah di atas tadi. Nah, terus ini contoh selain teman-teman bisa pakai space, isNumeric, contoh yang ini juga ya. Teman-teman mau ngecek suatu kondisi string di sebuah variabel tuh bisa pakai in. Jadi contoh yang ini, print Python in data. Di data ada Python nggak? Ini kan ada ya. Nah, outputnya dia jadi true. Gitu. Print SQL not in data. Kalau ditambahin not, berarti kan logiknya enggak ya. Not itu kan tidak. Print SQL jika tidak ada di data. Di data ini ada nggak di SQL? Nggak ada ya. Soalnya kan dia latihan Python 3. Berarti not in, sorry. Ini karena not in dan dia nggak ada. Bener kan ya? Nggak ada di data, outputnya jadi true. Nah, cuman kalau teman-teman mau bikin dia in doang, dia outputnya jadi false karena si SQL ini nggak ada di variabel data. Gitu. Ini sama mirip kayak yang ispace tadi. Ini teman-teman bisa gunain banget pas teman-teman bikin sebuah function. Nah, format syntax method dari si yang tadi itu tuh kebanyakan gini. Variabelnya yang teman-teman definisi ini, contoh kayak tadi di sini kan variabelnya data. Terus ini baru metodenya. Metode itu yang tadi kayak upper, capitalize, title kayak gitu. Jadi metode buka kurung tutup kurung. Jadi contoh ini data.upper, datanya itu variabelnya yang teman-teman definisiin. Upper yang buka kurung tutup kurung itu metodenya. Gitu. Jadi sintaksnya tuh kebanyakan kayak gini, variabel.method. Gitu. Oke, lanjut. Ini kita mau ngecek suatu string, itu dia ada di indeks keberapa, kita bisa pakai function find. Jadi di sini saya nyimpan variabel running Python, terus variabel.find saya cari huruf n. Jadi si huruf n ini ada di indeks keberapa. Nah, ini kan outputnya 4 ya. Coba kita hitung nih. Kan mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu outputnya jadi 4. Karena si n ada di indeks keempat. Jadi si find ini bisa dipakai untuk teman-teman nyari indeks dari suatu string. Nah, kalau teman-teman tambahin lagi di dalam kondisinya, setelah n itu teman-teman tambahin kondisi 7. Nah, artinya si indeks ini akan dicari setelah karakter ke-7. Setelah indeks ke-7, sorry. Jadi kita akan nyari setelah indeks ke-7, si n ini ada di indeks keberapa. Nah, kan ini dari T kan tadi itu ya. 1, 2, 3, 4. Kan, sorry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. N yang kedua kan ada di 6 ya. Itu tetap di apa namanya? Tetap dilompatin karena dia maunya setelah yang 7. 7 kan di sini ya. Nah, berarti dia ngitung n yang ini nih. N yang di terakhir dan itu ada di indeks ke-14 kayak gitu. Jadi si find bisa buat nyari indeks dari suatu string di sebuah variabel. Nah, lanjut. Ini. Jadi kita punya number 1 2 4 5, number 2 4 5. Di sini ada function namanya zfill 7. Jadi si zfill dia akan ngebuat karakter panjangnya itu sesuai yang kita definisin di sini. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat karakternya di sini panjangnya cuma 3, yang ini 2 ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita bikin dia jadi 7? Dia akan ngisi di depannya 0. Digit 0. Sampai panjangnya itu memenuhi kondisi yang kita definisin di sini. Karena ini 7, kan 2, 4, 5 ada 3 digit ya. Berarti di depannya akan ada 4 0. Terus yang bawah karena 45 ini 2 digit, berarti dia akan diisi sama 5 0. Nah, ini tuh banyak banget kejadian kalau teman-teman transformasi data di ETL tools ya, misal kayak di Pentaho atau kalian gitu, saya sering ketemu pas saya convert
dia bentuknya bentuknya integer, sorry. Saya convert jadi string. Nah, dia tuh nolnya tuh jadi muncul gini karena dia harus memenuhi si length yang udah kita definisiin. Gitu. Nah, itu akan banyak tuh case-case kayak gini nih kalau teman-teman nge-convert integer ke string itu harus hati-hati. Karena bisa kejadian kayak gini. Dia akan diisi sama 00 untuk memenuhi panjang yang belum selesai ya. Karena ini 3 berarti akan diisi 04 di depannya. Gitu. Lanjut. Ini sebenarnya konsepnya sama kayak yang tadi di atas. Cuman di sini si center ini, di sini ada function namanya center ya teman-teman. Ada function namanya center. Saya mau bikin si training sama si latihan ini untuk yang title ya, title pertama dulu yang training. Saya mau bikin lengthnya 10, terus dia ada strip. Jadi nanti si training ini dia akan jadi di tengah nih. Karena ini panjangnya 8, karena dia tengah, depan belakangnya akan diisi sama si ini, si dash-nya. Kayak gitu. Jadi judulnya ntar akan jadi kayak gini, training tapi ada strip-stripnya. Nah, untuk latihan karena dia cuma 1, 2, 3, 7 digit, dia akan ngisi lebih banyak tuh di kanan. Karena kan harus ada 3 ya, 3 digit yang diisi dan dia harus di tengah kan. Nah, itu dia ngisi 1 di sini, stripnya 2 di belakang. Jadi lebih banyak di belakang. Ya, gitu. Nah, untuk yang ini, yang di sini yang ketiga, itu tuh teman-teman bisa pakai function replace. Ini tuh semacam kayak ngeganti nilai. Kita contoh mau ngeganti si huruf A jadi X. Jadi ntar si training tadi, ini kan title ya. Title kan training, huruf A-nya mau kita ganti X. Jadinya TRX training gitu. Misal kalau title 1 nih yang mau kita ganti A-nya. Tinggal variabel kita rubah nih, title 1.replace. Ntar dia, waduh, nah ini. Si latihan tadi, AA-nya tuh akan jadi XX. Jadi kayak gitu. Itu function replace. Dan ini juga banyak teman-teman akan temuin di data integration. Terus kalau teman-teman berhubungan sama karakter string. Gitu. Dan di Python, dia juga ada package string. Teman-teman tuh kalau mau kalau mau ngimport suatu package, dia harus pakai ini ya, import terus package-nya. Nah, di Python itu ada package namanya string. Nah, di dalam sebuah package biasanya ada function-function yang khusus berdiri di bawah package tersebut. Contoh di sini di case ini saya mau nunjukin ada function namanya makeTrans. Nih, teman-teman ya, lihat ya, makeTrans. MakeTrans di sini itu fungsinya saya mau nge-transform saya bikin kode ini A, E, I, O, S. Terus yang kode kedua saya bikin 43105 yang hampir mirip ya sama huruf A, E, I, O, S. Nah, saya mau si sentence tadi, si huruf A yang ada di sini nih, yang huruf A, E, I, O, S diganti sama angka-angka di bawah. Nah, itu bisa pakai function makeTrans, tapi dia adanya di package string. Teman-teman tuh harus import package stringnya dulu kayak gitu. Nah, gitu. Jadi contoh ini saya print sentence-nya dulu sebelum ditransform. Dia kan biasa ya latihan Python. Terus di sini saya bikin sebuah fungsi variabel transform itu untuk si sentence-nya itu saya transformasi si code yang A, E, I, O, S jadi 43105. Nah, ntar kalau teman-teman print si variable transformnya, ini tuh aturannya, rules-nya. Nah, ini rules yang ini, yang kayak gini, ini kenapa 97, 101, 115 nih teman-teman bisa coba explore, baca di dokumentasi. Tapi teman-teman lihat deh. Contoh untuk yang ini. Untuk yang si 0 sama 1 kan deketan ya. Nih, untuk 0 yang digit keempat kan 48. Nah, 1 itu 49. Tuh. Terus 3 kan berarti 2 di atasnya, 51. Nah, itu. Ini aturannya ada di functionalnya, teman-teman bisa explore di dokumentasinya. Saya juga nggak terlalu tahu detail, tapi ini tuh rules-nya. Jadi si A ini harus 97, dia di replace jadi 52 kayak gitu. Dan ini setelah
kalau teman-teman mau ngerubah si sentence ya, teman-teman tinggal sentence.translate pakai function translate, terus panggil si transformnya. Jadi ntar si latihan Python tadi yang ada di sini nih, yang teman-teman definisi di sini akan keganti sama angka-angka di sini. Jadi latihan Python-nya A-nya keganti 4, I-nya keganti 1, O-nya keganti 0. Gitu. Lanjut. Oke, nah ini ini salah satu function juga. Jadi di sini saya punya variabel age sama variabel text. Jadi di sini saya punya sebuah teks, nama saya Budi, misal umur saya bikin sebuah kurung kurawal kosong. Nah, ini kalau kita pakai function namanya format, terus kita isi pakai age, jadi ntar dia outputnya jadi kayak gini. Nama saya Budi, umur saya, variabel kosong tadi akan keisi sama umur yang kita definisiin di age ini 41 kayak gitu. Ini nama saya Budi, umur saya 41 kayak gitu. Ini function format namanya, dan itu misal kita lebih ini lagi lebih agak banyak deh contohnya, kayak di sini ada quantity, product number, price. Contoh ada sebuah orderan, saya ingin membeli ini buah dari product number ini yang seharga ini rupiah. Nah ini kalau teman-teman pakai dot format tadi, kan berarti kita panggil ordernya dot format, kita panggil quantity, product number, sama price. Teman-teman akan lihat hasilnya kayak gini. Saya ingin membeli, nah karena quantity yang dipanggil pertama dia muncul nih 3 buah dari produk number 567 yang seharga 100.000 rupiah. Nah ini harus urut teman-teman. Jadi kalau misalkan ini teman-teman balik nih, kuantitinya teman-teman pindahin ke terakhir, dia akan jadi ini, jadi kayak gini. Jadi produk number dulu yang dipanggil. Karena produk number di awal, saya ingin membeli 567 buah dari produk number 100.000 seharga 3 rupiah. Dan ini kan salah ya, nggak sesuai sama definisi kita di atas. Kayak gitu. Jadi di format tadi dia harus order, harus terurut. Wah, udah 17.21 ya. Kayak kita sempat sampai string doang. Bentar, nah, satu lagi tanggung. Yang ini contoh, kalau misalkan teman-teman nggak mau, maunya ini terserah kita urutannya. Kayak gini, product number, price, quantity itu bisa, tapi indeksnya teman-teman define sendiri. Jadi si product number, price sama quantity sama ya, indeksnya 0, 1, 2. Tuh, indeks tuh sangat penting di Python ya teman-teman. Itu harus jadi notes buat teman-teman, ingat terus. Jadi si product number ini dia indeks 0, ini indeks 1, indeks 2. Jadi teman-teman kalau ininya nggak mau teman-teman urutin nih, misal banyak teman-teman harus input 100, teman-teman bisa pakai indeksnya. Jadi contoh di sini saya ingin pakai indeks kedua, berarti quantity, ntar dia akan diisi quantity dari product number 0, indeks 0 kan berarti product number yang seharga indeks 1 rupiah, indeks 1 kan dia price ya gitu. Jadi ntar outputnya dia akan tetap sama. Saya ingin membeli 3 buah, ini belum diantar. Nah, sama kayak atas, saya ingin membeli 3 buah dari produk number 567 yang seharga 100.000 rupiah. Kayak gitu. Dan ini beberapa string method yang ini ya, yang tadi ada. Jadi teman-teman bisa copy, terus teman-teman tinggal ke teks, terus paste gitu. Nah ini ada banyak tuh, kayak teman-teman bisa capitalize, cash flow, terus is space, is title, join, lower, dan lain-lain. Ini teman-teman bisa explore lagi lebih lanjut. Kok cepet banget sih udah 17.23? Potong dulu ya Kak Angga ya. Iya, potong dulu kali ya. Ntar kita lanjut deh. Ntar kita cari gimana enaknya nih untuk ngelanjutinnya. Oke. Kalau gitu langsung ke pertanyaan aja ya, sedikit Boleh sih. deh. Boleh. Ada yang nanya, Rahmadia mau tanya kenapa range yang keluar harus dimulai dari 0 Kak? Ya karena itu dari Python-nya ya, Mbak. Sorry. Jadi Python itu
indeks startnya tuh selalu dari 0. Kalau misalkan kita nggak mau mulai dari 0, di range itu start sama stopnya kita definisikan kan kayak tadi di atas nih. Yang ini nih, mana nih? Sorry. Nah ini, yang 3 sama 20 kan range-nya kita definisiin ya. Jadi dia bisa start dari 3. Gitu. Cuman kalau indeksnya itu selalu mulai dari 0 si Python memang dari sananya. Gitu. Oke, kemudian satu lagi. Kak mau tanya, untuk memperoleh informasi dari data itu baiknya dengan jumlah data yang banyak atau enggak ya? Misalkan ambil setahun terakhir atau 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Note, semua data relevan. Saya bantu jawab ya, Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Ngani. Ya udah, lelah. Balik lagi tadi, data yang baik itu definisinya apa? Kemudian konteksnya juga. Kalau misalnya cuman mau lihat kondisi bulan ini, nggak harus ngambil data 5 tahun kan ya. Jadi balik lagi ke konteks yang mau dicari. Tapi kalau misalkan mau forecast gitu, semakin panjang pola bisa jadi membantu. Semakin panjang data yang bisa dianalisa ya. Bahkan dari tahun 1995 gitu. Per bulan. Ya. Makin banyak datanya makin bagus nanti hasil prediksi. Ya, jadi balik lagi ke konteks apakah butuh sampai segitu banyak. Maksudnya jangan berpatokan kalau semakin banyak sesuatu hal itu akan semakin bagus karena goalnya apa dulu. Bisa jadi blunder atau jadi memperrumit gitu. Betul. Oke. Ini kayak ada satu deh. Izin tanya Kak, adakah cara untuk mengetahui atau memperkuat sense of data tadi Kak? Practice makes perfect. Ya betul. Itu sering nyoba, sering baca sih juga pasti ya. Baca artikel yang sudah pernah dikerjakan orang lain kayak gitu. Jadi ntar lama-lama kalau terbiasa kita pasti bisa sih. Memang itu benar banget tuh quotes yang dipakai seluruh orang. Iya. Karena ya tadi kalau kita di kuliah di sekolah kan kebanyakan teori ya. Tapi kan tadi sense of datanya akan kuat ketika diasah. Ngasahnya ya dari banyak baca pengalaman orang atau study case. Udah sih, itu aja. Mungkin ini ya, ini kan sebenarnya introduction teman-teman ya. Jadi karena ini juga nggak mungkin dilanjutin, nggak enak juga motong teman-teman waktu. Misal ada yang mau nyari buka puasa, mungkin bisa kita lanjut nanti, atau bisa jadi bahan diskusi di Discord, karena saya ada di Discord juga ya. Jadi ntar kalau teman-teman ada yang mau nanya, sebenarnya ini saya udah bikin sedetail mungkin. Teman-teman silakan coba explore sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget di Discord di umumnya, atau kalau misalkan mau diskusi antar temen kayak gitu, itu juga boleh banget. Silakan, ini bisa teman-teman baca-baca dulu. Ntar kita akan di pertemuan berikutnya akan kita kayak refresh ya. Kita akan coba sama-sama bahas. Cuman tapi kayaknya nggak detail banget karena takut malah mengganggu di sesi yang harusnya di sesi kedua kita ngebahasnya apa gitu. Dan nantinya pun juga nggak akan banyak teori lagi ya, bahkan ya kedepannya udah banyak yang praktek. Jadi sorry kalau misalkan ini tadi agak kecepatan juga karena ngajar waktu. Ini silahkan teman-teman baca-baca dan explore lebih lanjut dulu untuk introduction-nya, supaya teman-teman tuh lebih mengenal Python tuh kayak apa sih. Lebih terbiasa dulu sama environment-nya sebenarnya. Betul, kayak gitu. Oke. Sip. Udah 15.28, Kak Angga? Iya, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Ini sorry banget kalau tadi agak kecepatan
dan kelihatan ngejar waktu banget karena ternyata kita agak lama ya di sesi awal ya. Saya kira tuh pas teoriticalnya akan sedikit, ternyata banyak yang mau kita sampein gitu. Jadi mungkin teman-teman silahkan explore lebih lanjut dari code-nya. Kita open discuss di Discord aja, nanti teman-teman kalau nanya, kalau saya pas lagi buka Discord terus ngecek, kalau saya bisa bantu jawab, nanti saya akan coba bantu jawab juga. Bahkan ada di Discord udah belum sih? Belum. Belum ya, astagfirullah. Ntar bahkan saya masukin ke sana juga. Oke, siap. Jadi ntar kita sama-sama belajar dan akan ketemu lagi di sesi berikutnya ya teman-teman ya. Mungkin sebelum sesi kedua nanti akan ada soft skill dan itu akan dikabarin lebih lanjut sama Mas Randi dan tim ya, dan tim marketing di Discord-nya juga. Oke, mungkin itu sekian. Ini bisa kita tutup. Kalian bahkan ya. Oke, terima Terima kasih kasih, teman-teman sudah Semoga hadir. bermanfaat. Semoga bermanfaat dari Mas Angga. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang, masih ada yang kurang. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa teman-teman. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sama-sama guys.